A1C 219011 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang listrik statis. Apa sih listrik statis? Jadi, listrik statis adalah kumpulan muatan listrik jumlah tertentu yang tetap atau statis. Sebelum kita mempelajari tentang listrik statis, kita harus paham apa itu atom. Atom terdiri atas 3 muatan. Yang pertama ada muatan positif, ada muatan negatif, dan yang terakhir ada muatan netral. Untuk muatan yang positif biasa kita sebut dengan proton. Muatan negatif biasa kita sebut dengan elektron, dan muatan netral biasa kita sebut dengan neutron. Perlu kita ketahui bahwasannya proton hanya ada di inti atom, elektron hanya ada di kulit atom, dan neutron hanya ada di inti atom. Untuk gambarannya, ini adalah bentuk atom dari Niels Bohr. Inti atom terdiri atas proton dan neutron, dan kulit atom terdiri atas elektron. Inti atom terdiri atas ada neutron dan proton atau muatan positif dan netral, sedangkan ada 2 kulit yang terdiri atas 2 muatan, kedua-duanya adalah muatan negatif atau neutron, dan kulit kedua ada 3 muatan, ketiganya bermuatan negatif atau elektron. Nah, untuk kejadian dari listrik statis ini, saya contohkan ketika teman-teman menghidupkan lampu, maka lampu tersebut akan hidup. Namun ketika teman-teman mematikannya, lampu tersebut akan mati. Kenapa sih lampu tersebut bisa mati? Nah, karena atom-atom atau atom listrik tersebut berhenti, elektronnya berhenti, sehingga lampu pun mati. Kenapa atom-atom tersebut bisa berhenti? Karena tidak adanya tegangan kejut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan interaksi benda bermuatan listrik. Pertama, ada penggaris yang digosokkan ke rambut. Peristiwa ini mungkin teman-teman telah melakukan percobaan ini sejak SD. Mengapa penggaris bisa menarik kertas yang didekatkan dengan penggaris? Nah, jadi setelah penggaris digosokkan ke rambut, rambut yang tadinya memiliki elektron atau bermuatan negatif, elektron tersebut akan pindah ke penggaris, sehingga penggaris akan berubah menjadi bermuatan negatif atau memiliki elektron. Sehingga elektron-elektron tersebut bisa menarik kertas yang didekati oleh penggaris tersebut. Selanjutnya ada kaca dengan sutra. Nah, percobaan kali ini juga hampir sama dengan percobaan sebelumnya. Sutra akan digosokkan dengan kaca, sehingga sutra yang tadinya bermuatan negatif atau memiliki elektron tersebut akan pindah ke kaca, sehingga kaca menjadi bermuatan negatif atau memiliki elektron. Nah, kita membicarakan tentang listrik statis. Listrik statis tidak jauh dengan hukum Coulomb. Apa sih hukum Coulomb? Hukum Coulomb adalah menjelaskan tentang gaya yang timbul akibat 2 muatan listrik. Gaya ini timbul setelah 2 muatan ini berdekatan. Nah, untuk muatan yang sejenis, gaya yang timbul adalah gaya tolak-menolak. Nah, untuk muatan yang berbeda jenis, akan timbul gaya tarik-menarik. Gaya Coulomb dirumuskan dengan F sama dengan Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Dengan Q1 adalah besar muatan pertama, dan Q2 adalah besar muatan kedua, dan R adalah jarak muatan pertama dengan muatan kedua. Selanjutnya kita akan beralih ke contoh soal. Diketahui 2 buah muatan masing-masing sebesar 8,1 C dan 10 C terpisah dengan jarak 9 meter. Misal K sebesar 9 kali 109 Nm kuadrat per C kuadrat. Hitunglah besar gaya Coulomb yang terjadi pada kedua muatan tersebut. Pertama, kita tuliskan besar Q1, Q2, dan R beserta K atau konstansa Coulomb. Q1 sebesar 8,1 C, Q2 10 C, jarak antar muatan Q1 dengan Q2 atau R sebesar 9 meter, dan konstanta Coulomb atau K sebesar 9 kali 109 Nm kuadrat per C kuadrat.
Berikutnya kita hitung besar gaya yang timbul dengan rumus K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Didapat gaya yang timbul atau gaya Coulomb sebesar 9 kali 109 Newton. Jadi, besar gaya Coulomb yang terjadi pada kedua muatan adalah 9 kali 109 Newton. Selanjutnya, kita akan beralih ke contoh berikutnya. Diketahui Q1, Q2, dan Q3 berada pada satu garis seperti pada gambar berikut. Dapat dilihat gambarnya. Q3 berada di tengah dengan jarak Q3 dengan Q1 adalah D, dan jarak Q2 dan Q3 sebesar 3D. Besar ketiga muatan tersebut masing-masing adalah Q1 sebesar 20 μc, Q2 sebesar 40 μc, dan Q3 sebesar 5 μc. Jika D sebesar 20 cm dan konstanta Coulomb sebesar K, atau K sebesar 9 kali 109 Nm kuadrat per C kuadrat, tentukan arah dan besar gaya listrik yang bekerja pada muatan Q3. Pada soal ini terdapat 3 muatan sehingga kita harus menghitung masing-masing muatan. Pertama, kita rubah satuan dari Q1, Q2, dan Q3 dan beserta D-nya. Q1 menjadi 20 kali 10 pangkat negatif 6C, Q2 40 kali 10 pangkat negatif 6C, Q3 5 dikali 10 pangkat negatif 6C, dan D dari 20 cm menjadi 0,2 meter. Pada soal ini timbul 2 gaya, yakni gaya Q1 dengan Q3 dan Q2 dengan Q3. Gaya Q1 dan Q3 kita misalkan dengan F1 ke arah kanan. Kenapa ke arah kanan? Karena Q3 dan Q1 bermuatan positif mengakibatkan F1 menjauhi Q3 dan Q1. Selanjutnya gaya yang timbul dari Q2 dan Q3 kita misalkan dengan F2 ke arah kiri karena Q3 dan Q2 bermuatan positif mengakibatkan F2 menjauhi Q3 dan Q2. Selanjutnya kita hitung F1 dan F2. F1 dengan rumus hukum Coulomb K dikali Q1 Q3 per D kuadrat didapatkan F1 sebesar 22,5 Newton. F2 dengan rumus yang sama didapatkan F2 sebesar 11,25 Newton. Selanjutnya kita meresultankan gaya yang ada pada F1 dan F2. Karena gaya atau muatan yang ada pada soal ini berbentuk garis lurus atau 180 derajat, jadi resultannya sebesar 11,25 Newton ke arah kanan atau ke arah Q2. Nah, setelah teman-teman memahami tentang hukum Coulomb, sekarang saya akan melakukan percobaan tentang listrik statis. Seperti yang telah teman-teman ketahui bahwasannya hukum Coulomb menjelaskan tentang gaya yang timbul akibat 2 muatan listrik. Percobaan ini pertama kita membutuhkan guntingan kertas yang telah kita gunting di kecil. Selanjutnya kita membutuhkan galon, dan satu bahan lainnya kita membutuhkan kain wol. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan bagian. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menggosokkan kain wol dengan galon. Elektron yang ada di balon tersebut bisa menarik